terletak tabut perjanjian dan tutup pendamaian. Inilah tempat yang terlarang bagi orang biasa di kalangan bangsa Israel. Hanya para imam dan imam besar yang bisa masuk ke tempat itu sesuai dengan tata cara kemah suci. Ada tertulis, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah suci. Kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua harus hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Keluaran Ibrani pasal ke-9 ayat 6-7. Di sini dikatakan bahawa di zaman sekarang hanya mereka yang memiliki iman dari emas yang percaya kepada Injil air dan roh yang bisa menjalani kehidupan mereka dengan Allah ketika melayani Dia. Apa artinya? Roti yang ditempatkan di meja roti sajian itu berarti firman Allah. Apa artinya mezbah persembahan ukupan? Hal itu berbicara mengenai doa kita. Di dalam tempat ukupan Maha Kudus ada tabut perjanjian dan ada tutup pendamaian yang terbuat dari emas murni terletak di atas tabut itu. Kerubim yang sedang merentangkan sayapnya di atas menutupi tutup pendamaian dengan sayap-sayap mereka, dan muka mereka saling menghadap ke arah tutup pendamaian itu. Ini adalah tutup pendamaian, tempat di mana anugerah Allah dicurahkan. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Tabut itu ditutup dengan tutup yang terbuat dari emas atau tutup pendamaian, dan di atasnya para kerubim memandang ke bawah ke arah tutup pendamaian itu. Di manakah mereka yang menerima pengampunan dosa menjalani kehidupannya? Tempat di mana orang-orang yang menerima pengampunan dosa hidup adalah di tempat kudus. Kemah suci dibangun dengan menggunakan 48 papan yang semuanya dilapis dengan emas. Bayangkan mengenai hal itu ketika Anda melihat dinding yang berlapis emas yang bukan hanya sedikit tetapi sampai 48 papan. Betapa cemerlangnya sinar yang dipantulkannya. Karena bagian tempat kudus dan semua pelatarannya terbuat dari emas murni, maka semuanya bersinar dengan sangat cemerlang. Mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan
berada di pelataran luar dari kemah suci. Semuanya terbuat dari tembaga. Dan bahawa pagar dari pelataran itu terbuat dari tiang-tiang yang dibalut dengan perak dan kain lenan putih. Sebaliknya, semua peralatan di dalam tempat kudus dan ketiga sisi temboknya dengan demikian terbuat dari emas murni. Bagian dalam tempat kudus senantiasa bersinar terang memancarkan cahaya keemasan. Bahawa bagian dalam tempat kudus disinari oleh cahaya keemasan menunjukkan bahawa orang-orang kudus yang sudah diselamatkan menjalani kehidupan mereka yang sangat berharga di dalam gereja Allah. Orang-orang kudus yang hidup di dalam iman mereka kepada Injil air dan roh adalah seperti emas murni yang ada di tempat kudus. Kehidupan yang dijalani oleh orang-orang kudus yang demikian di dalam tempat kudus adalah kehidupan keberkatan yang berdiam di dalam gereja. Makan dari firman Allah, berdoa dan memuji Dia, dan menghadap tahta Allah serta mengenakan anugerahnya setiap hari. Semuanya melalui gereja. Anda harus meyakini di dalam hati bahawa hanya orang-orang benar yang sudah diselamatkan melalui air dan roh yang bisa menjalani kehidupan iman yang sangat berharga ini di dalam tempat kudus.
Pelataran kemah suci juga memiliki pagar yang terbuat dari 60 tiang dan dikelilingi oleh layar yang terbuat dari kain lenan putih. Di sebelah timur pelataran ada sebuah gerbang yang terbuat dari kain biru dan kain ungu, kain kemisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, supaya dilihat oleh semua orang yang ukuran lebarnya adalah 9 meter. Dalam mempelajari kemah suci, kita harus memahami dengan jelas apakah iman yang bercahaya yang dikehendaki Allah ada di dalam hati kita. Iman yang bagaimana? Yang merupakan iman orang-orang yang diselamatkan dan melalui bahan-bahan yang dipakai untuk membangun kemah suci. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Untuk melihat apakah iman yang seperti emas dan bercahaya yang terdapat di bahagian dalam tempat kudus, kita terlebih dahulu harus memperhatikan bencana pembasuhan. Mezbah korban bakaran dan pagar yang ditempatkan di bahagian luar pelataran kemah suci dan semua bahan yang dipakai untuk membuatnya. Dengan itu, kita bisa melihat dengan iman jenis yang bagaimana kita bisa masuk ke dalam tempat kudus yang bercahaya dan keemasan itu. Apa yang ada di dalam pelataran luar kemah suci? Di sana ada bejana pembasuhan dan mezbah korban bakaran. Dan pelataran itu dikelilingi oleh 60 tiang kayu dan di tiang-tiang itu digantungkan kain lenan putih sebagai pagar pelataran. Itu. Tiang-tiang pagar itu dibuat dari kayu penaga yang bukan hanya sekuat tetapi juga terkenal sangat ringan. Tiang-tiang dari kayu ini tingginya sekitar 2,25 meter, sehingga tidak mungkin orang-orang dengan tinggi badan yang normal mengintip ke dalam bagian dalam kemah suci dari luar pagar pelataran luar. Kalau misalnya memakai barang tertentu untuk pijakan, mungkin orang bisa melihat ke bagian dalam pelataran, tetapi tanpa itu tidak mungkin untuk mengintip ke dalam. Ini menyatakan kepada kita
bahwa Never